Pada kesempatan siang hari ini ya kita akan membahas tentang kerja atau usaha dan juga energi. Yang pertama pendahuluan. Gaya merupakan besaran yang menentukan sistem gerak benda berdasarkan hukum Newton. Ada beberapa kasus ketika menganalisis suatu sistem gerak benda dengan menggunakan konsep gaya justru menjadi lebih rumit. Nah, ada alternatif lain untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan konsep energi dan momentum. Dalam berbagai kasus umum, dua besaran ini bersifat konservasi atau tetap terjaga, sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah. Hukum kekekalan energi dan momentum banyak dimanfaatkan pada kasus-kasus untuk sistem banyak partikel yang melibatkan gaya-gaya yang sulit dideskripsikan. Nah, nanti kita akan mencontohkan ya, ada beberapa kasus ketika menganalisis menggunakan konsep gaya itu justru lebih rumit. Nanti kita berikan contohnya. Yang pertama, kerja. Konsep kerja atau usaha dalam fisika itu berbeda dengan konsep kerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi ketika kita membahas kerja atau usaha dalam konsep fisika itu berbeda dengan pemahaman kita terkait dengan konsep kerja di dalam kehidupan keseharian. Ya, kalau dalam kehidupan keseharian itu konsep kerja, ya ini kita mengeluarkan potensi ya untuk meringankan beban orang lain. Itu kerja dalam konsep keseharian kita dan terutama ya untuk mendapatkan ya imbalan. Itu biasanya seperti itu. Sementara dalam fisika, kerja adalah energi yang berpindah secara mekanis melalui gaya. Gaya melakukan kerja atau usaha jika ia dapat memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi di sini itu kerja ada syaratnya bahwa ia dapat memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, misalnya ini ya. Ya. Ada orang yang sedang ngetik. Ya, dia dalam konsep keseharian kita, ya dia sedang bekerja. Ya, dia ngetik di meja, ya dia duduk diam. Nah, kalau dalam konsep keseharian, oh dia sedang bekerja. Ya, tetapi dalam konsep fisika orang ini itu tidak sedangkan sesuatu. Nah, berbeda dengan yang sebelah kanan ini, ada orang yang mendorong meja. Ya, kemudian meja itu bergerak. Nah, maka inilah yang disebut dalam konsep fisika sebagai kerja atau usaha. Jadi walaupun dia tidak menerima uang ya, dalam konsep fisika dia itu kerja. Sementara orang ini yang duduk dan bahkan mungkin berkeringat ya, dia tidak memindahkan sesuatu ya, dia itu tidak disebut sebagai kerja. Jadi kerja itu ya ada syaratnya, yakni benda tersebut itu berpindah. Besarnya kerja oleh suatu gaya bergantung pada besarnya gaya dan jarak perpindahannya. Jadi besarnya kerja, W, itu tergantung dengan besar gaya yang diberikan dan jarak perpindahannya. Semakin besar gayanya, maka kerjanya itu berarti dia semakin besar. Kemudian semakin jauh jarak perpindahannya, maka kerjanya itu juga semakin besar. Nah, jadi rumusnya, rumus kerja atau usaha itu adalah W sama dengan F kali X. Kerja itu adalah gaya kali jarak perpindahan. Nah ini, jadi misalnya ada orang yang sedang mendorong lemari. Nah, dia mendorong ke kanan. Nah, maka lemari itu akan bergeser ke kanan sejauh X meter. Nah, ini disebut dengan ada
kerja yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena dia mengeluarkan gaya, kemudian benda tersebut itu juga berpindah. Sebuah gaya dikatakan tidak melakukan usaha, tidak melakukan kerja, jika benda tidak berpindah selama gaya itu dikerjakan pada benda. Misalnya, ada seseorang yang dia itu mendorong tembok ya dengan sekuat tenaga. Ya, dia sampai berkeringat mendorong tembok itu. Tetapi tembok itu sama sekali tidak bergeser, tidak berpindah. Maka orang ini walaupun dia berkeringat, mengeluarkan energi yang banyak untuk mendorong tembok, dia dikatakan tidak melakukan kerja. Maka jika perpindahannya itu 0, X-nya 0, kerjanya itu juga 0. Dianggap itu tidak melakukan kerja atau usaha. Pembagian kerja itu ada 2, ya. Kerja oleh gaya dibagi menjadi kerja oleh gaya tetap, yang kedua kerja oleh gaya tak tetap. Yang pertama, kerja oleh gaya tetap. Gaya tetap atau konstan artinya gaya yang diberikan itu tidak berubah bergantung pada lintasan yang ditempuh dan tidak bergantung dengan waktunya. Jadi gaya yang diberikan itu tetap sama. Ya, jadi tidak ada perubahan walaupun waktunya berubah, ya, tapi dia itu tetap gaya yang diberikan itu sama. Nah, inilah yang disebut dengan kerja oleh gaya tetap. Sebentar. Nah, secara grafik bisa dilihat seperti ini. Jadi, gaya yang diberikan, misalnya posisinya di sini, katakanlah 50 Newton, misalnya 50 Newton. Nah, kemudian diberikan kepada benda. Benda tersebut berpindah dari A ke B. Nah, gaya yang diberikan itu tetap 50 Newton terus. Ya, sejak dari A sampai B. Inilah yang disebut dengan gaya tetap atau gaya konstan. Nah, maka rumusnya W itu adalah gaya kali ya perpindahan bendanya dari B dikurangi A. Nah, jika arah gaya searah dengan perpindahan benda, maka W sama dengan F kali X. Jadi kalau ada orang yang mendorong benda, ya gaya yang diberikan itu searah dengan perpindahannya. Didorongnya ke kanan. Nah, bendanya itu juga bergesernya ke kanan. Maka rumus yang diberikan itu adalah W sama dengan F kali X. Dengan W kerja, F gaya, dan X itu adalah perpindahannya. Sementara jika arah gaya membentuk sudut terhadap arah perpindahan benda, maka rumus yang digunakan adalah W sama dengan Fx cos theta. Jadi misalnya ada orang yang menarik kotak, ya, gayanya itu menuju ke arah kanan atas, gaya ya yang diberikan ya menuju ke arah kanan atas. Sementara arah perpindahannya itu ke arah kanan lurus ini. Ya, maka ada sudut ya. Katakanlah di sini 38 derajat. Maka rumusnya itu W Fx cos theta ya. Cos dari sudut yang dibentuk antara gaya dan perpindahan benda ya. Jadi ini gayanya ke arah sini ya, sementara perpindahan bendanya itu ke arah kanan lurus. Nah, untuk memudahkan teman-teman di dalam mengerjakan
soal, ya teman-teman perlu hafal beberapa sudut istimewa, ya karena kalau di sini itu menggunakan cos, ya teman-teman paling tidak ya hafal sudut-sudut istimewa pada cosinus. Jadi teman-teman bisa menghafalkan ini. Jadi sinus, cosinus, kemudian tangen, ya. Yang atasnya 0 derajat, ini adalah sudut-sudut istimewa, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, teman-teman hafalkan ini. 0, 30, 45, 60, 90. Bawahnya sin, cos, tan. Nah, teman-teman cukup menghafal untuk hasil dari sinusnya, ya, itu dihafalnya ini. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, jadi ini dihafal. Jadi sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 itu 1. Nah, ini dihafal. Nah, kemudian cosinus itu adalah kebalikannya. Kalau ini tadi 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau cosinus itu kebalikannya. Jadi yang sin itu dibalik. 1 setengah akar 3, setengah, setengah, 0. Nah ini, 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, 0. Jadi cosinus itu kebalikannya dari sinus untuk hasilnya, ya. Jadi sehingga teman-teman itu tidak perlu menghafal yang ini, hafalkan aja yang atas. Ya, kemudian cos itu kebalikannya. Nah, sementara tangen 0 itu adalah 0, kemudian 30 itu sepertiga akar 3, 45 itu 1, 60 akar 3, kemudian 90 itu tak terhingga atau tak terdefinisi. Ya. Jadi teman-teman untuk sudut istimewa menghafalnya ini aja. Atas sama bawah, sinus sama tangen. Nah, sementara untuk cosinus itu adalah kebalikan dari sinus. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman di dalam menghafal. Sehingga suatu saat ketika ujian, ya misalnya masuk sudah pertemuan tatap muka, ujian di kelas, ya teman-teman ya sudah hafal ini. Nah, contoh soal pertama, seorang lelaki menarik vakum cleaner dengan gaya 50 Newton, membentuk sudut 30 derajat. Hitunglah kerja yang dilakukan oleh orang tersebut pada vakum cleaner jika vakum cleaner bergeser sejauh 3 meter ke kanan. Jadi ada orang yang dia menarik vakum cleaner, ya sedang membersihkan karpet misal, ya ditarik ke kanan dengan gaya 50 Newton membentuk sudut 30 derajat. Nah, yang ditanya itu adalah kerja yang dilakukan orang tersebut, ya jika vakum cleaner itu bergerak, ya atau bergeser sejauh 3 meter. Maka penyelesaiannya adalah kita tulis yang diketahui gayanya itu 50 Newton, kemudian sudut yang dibentuk itu adalah 30 derajat, kemudian perpindahan atau pergeseran vakum cleanernya itu 3 meter. Yang ditanya itu adalah kerjanya. Ya, maka kita tulis rumusnya W sama dengan Fx cos theta. F-nya 50, kita tulis, X-nya 3 meter, kemudian cos theta. Theta-nya sudutnya itu 30, sehingga cos 30. 50 kali 3 itu 150. Kemudian cos 30, ya, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Maka kita tulis cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ya, sehingga 150 kali setengah itu 75. Nah, ini ada akar 3-nya. Jadi, kerja yang dilakukan oleh orang tersebut itu adalah 75 akar 3 Newton. Kemudian kerja oleh gaya tak tetap. Gaya tak tetap artinya gaya berubah atau bergantung pada lintasan yang ditempuh dan waktunya. Nah, misalnya ada orang yang melakukan gaya yang mana gaya yang diberikan itu berbeda-beda. Ya, kadang gaya yang diberikan besar, kadang gaya yang diberikan itu
sedikit. Nah, misalnya ada orang yang memindahkan barang dari A ke B. Ya. Selama perjalanan, gaya yang diberikan itu berubah-ubah. Ya, misalnya di sini 50 Newton ya selama 5 menit. Setelah itu dia mendorong lagi misalnya selama 5 menit lagi ya 5 menit lagi itu 70 Newton. Kemudian 5 menit lagi 70 Newton. Setelah itu dia agak capek ya dia memberikan gaya ya turun lagi 50 Newton selama 15 menit selanjutnya. Nah, misalnya ya, ada orang yang melakukan gaya seperti ini. Ini disebut dengan kerja oleh gaya yang tidak tetap. Jadi gayanya itu berubah. Nah, rumusnya pada waktu dia melakukan gaya pertama itu melakukan kerja saat pertama itu adalah gaya pertama ya dikali perubahan jarak pertama. Kemudian kerja yang kedua itu adalah gaya kedua kali perubahan jarak kedua dan seterusnya. Maka W totalnya itu adalah jumlah dari perubahan gaya. W total sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI dx I ya. Di mana W total itu juga sama dengan integral A sampai ke B F dx. Nah, ini rumus untuk kerja oleh gaya tidak tetap. Nah, jadi contohnya ini ya misalnya ya. Ini ada orang yang mendorong mobil dalam jarak yang jauh. Ya, maka orang tersebut ya kadang ketika sedang naik ya dia memberikan gaya lebih, misalnya 70 Newton. Kemudian ketika sedang turun ya gaya yang dia berikan untuk mendorong mobil itu ya juga menurun, misalnya 40 Newton. Kemudian sudah datar dia ya 65 Newton misalnya. Ini contoh gaya tidak tetap ya kerja yang dilakukan dengan gaya tidak tetap. Jadi gayanya itu berubah-ubah. Kemudian selanjutnya daya. Besar kecilnya kerja yang dilakukan terhadap benda atau sistem tidak akan memberikan informasi yang banyak apabila tidak memperhitungkan waktu atau cepat lambatnya kerja tersebut dilakukan. Konsep kerja yang memperhitungkan waktu dinyatakan sebagai daya atau P, di mana rumus daya itu adalah W per T, kerja dibagi waktu. Nah, contoh soal kedua. Pada sebuah benda bekerja gaya sebesar 150 Newton untuk memindahkan benda sejauh 30 meter dalam waktu 1,5 menit. Nah, yang ditanyakan itu adalah hitunglah dayanya. Maka penyelesaiannya ya kita tulis yang diketahui dulu, yang diketahui gaya 150 Newton. Kemudian perpindahannya itu 30 meter. Kemudian waktunya itu adalah 1,5 menit. Nah, kita menggunakan satuan sistem internasional, kita buat menjadi detik. Ya, 1,5 menit kali 60 detik, sehingga waktunya itu adalah 90 detik. Kemudian yang ditanya, daya. Ya, jawab. Ya, rumus daya itu adalah P sama dengan W per T. Ya, sementara W itu belum diketahui. Di sini tidak ada W. Maka kita cari dulu rumus W-nya. W sama dengan F kali X. F-nya diketahui 150, kemudian X-nya 30. Maka W usahanya atau kerjanya itu adalah 4.500 Joule. Nah, kemudian barulah kita masukkan ke sini, ke rumus P sama dengan W per T. Ya. W-nya 4.500 Joule, kemudian T-nya, waktunya, itu 90 detik, sehingga 4.500 dibagi 90. Hasilnya 50.
Ya, 50 Joule per sekon atau sama dengan 50 watt. Ya, jadi Joule per sekon itu adalah watt. Jadi daya yang dilakukan itu adalah sebesar 50 watt. Yang kedua, energi. Energi merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Pengertian energi sangat luas sehingga ada yang sulit untuk didefinisikan, seperti energi metabolisme, energi nuklir, energi kristal, dan lain sebagainya. Secara sederhana, energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, ada beberapa contoh energi. Yang pertama, energi kinetik. Kata kinetik berasal dari kata kinetikos, yang artinya gerakan. Maka energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Besarnya energi kinetik ditentukan oleh besarnya kecepatan dan masanya. Ya, dirumuskan, energi kinetik itu adalah setengah massa kali kecepatan dikuadratkan. Nah, ini rumus energi kinetik. Sama dengan setengah mv kuadrat. Apabila kecepatan benda berubah, maka kerja atau usaha yang dibutuhkan sama dengan perubahan energi kinetik yang dikenal sebagai teorema kerja energi. Jadi apabila kecepatannya berubah, maka usaha itu juga akan berubah, ya. Nah, usahanya itu adalah perubahan dari energi kinetik. W sama dengan delta EK. Energi kinetik kedua dikurangi energi kinetik pertama. Ya, kita tahu rumus energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat, maka W sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat. Nah, ini contoh soal, ya. Tadi di awal ada beberapa konsep, ya, yang ketika menggunakan konsep gaya itu ternyata lebih susah. Namun ketika menggunakan konsep teorema kerja energi itu perhitungannya lebih mudah. Nah, ini contoh soalnya. Hitung kerja yang dibutuhkan untuk mempercepat mobil bermassa 2000 kg dari 20 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon. Penyelesaian, ya, dengan konsep teorema kerja energi yang kita tadi sudah, ya, ini W sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat. Kita tulis rumusnya, kemudian kita masukkan. Setengah massanya 2000, kemudian V2-nya itu 30 dikuadratkan, kemudian dikurangi V1-nya itu 20 dikuadratkan, sehingga 5 kali 10 pangkat 5 Joule ketemunya. Nah, ketika kita menggunakan konsep gaya, maka ini akan lebih susah untuk mengerjakan. Ya. Misalnya waktu yang dibutuhkan itu adalah 1 detik, maka kita menggunakan rumus V2 sama dengan V1 ditambah A kali T. Dengan A-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita cari jaraknya atau perpindahannya. V1T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kemudian ketemu 25. Nah, kemudian barulah kita menentukan gayanya. F sama dengan M kali A. Masanya 2000, kemudian percepatannya itu 10, sehingga gayanya 20.000 Newton. Nah, barulah kita menentukan kerjanya. Kerja itu adalah gaya kali perpindahan. 20.000 Newton kali 25 meter, sehingga ketemunya 5 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, ini lebih rumit, ya. Lebih susah mengerjakannya dibandingkan dengan menggunakan teorema kerja energi. Kemudian energi potensial. Suatu benda mempunyai energi tidak hanya karena gerak benda, tetapi juga karena posisi dan konfigurasi bentuk benda yang dikenal dengan energi potensial. Jadi
benda itu memiliki energi bukan karena adanya gerakan saja, ya, tetapi juga karena posisi atau kedudukannya dan konfigurasi bentuk bendanya. Nah, misalnya ini ya, ada bola yang berada di atas, ya, maka dia memiliki energi potensial. Atau pegas, ya, pegas karena bentuknya, ya, dia juga memiliki energi potensial. Energi potensial gravitasi suatu benda terhadap suatu bidang acuan adalah hasil kali berat benda. Berat itu massa kali gravitasi, ya, dengan ketinggian atau H dari bidang acuan tersebut. Jadi energi potensial itu adalah hasil kali, ya, berat, massa kali gravitasi dikalikan dengan ketinggian bendanya. Maka dirumuskan energi potensial itu adalah massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. EP sama dengan mgh. Tingginya H1 ke titik kedua yang tingginya H2 adalah W sama dengan min mg H2 dikurangi H1. Atau W sama dengan energi potensial pada ketinggian 2 ditambah energi potensial pada ketinggian 1. Jadi ketika tingginya berubah, ya, rumus yang digunakan itu ini. Ya, negatif energi potensial pada ketinggian 2 ditambah energi potensial pada ketinggian pertama. Kemudian selanjutnya energi mekanik. Dalam medan gravitasi kita mengenal usaha, ya, tadi sudah, ya. Ini W itu EP H2 ditambah EP H1. Negatif energi potensial pada ketinggian 2 ditambah energi potensial pada ketinggian 1. Nah, ini B-nya ini, ya, usaha. Kemudian usaha juga energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Ya, kita lihat yang atas. Nah, ini, ya. W itu energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Nah, maka W sama dengan, atau usaha sama dengan min energi potensial ketinggian kedua ditambah energi potensial pada ketinggian pertama sama dengan energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Maka energi kinetik 2 ditambah energi potensial pada ketinggian 2 sama dengan energi kinetik 1 ditambah energi potensial pada ketinggian 1. Atau dapat dikatakan bahwa energi kinetik ditambah energi potensial itu konstan atau tetap. Sehingga energi mekanik totalnya itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Ya, energi mekanik total kita dapatkan, ya, bahwa jumlah tenaga kinetik dan tenaga potensial di suatu titik sama dengan jumlah tenaga kinetik dan tenaga potensial di titik yang lain. Besaran yang tetap atau konstan ini disebut sebagai energi mekanis total dan dilambangkan dengan EM. Tenaga mekanik total ini memberikan hukum kekekalan energi sebagai energi mekanik itu adalah tetap atau konstan. Ya, teman-teman, itu materi kita hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan kalau ada. Cukup, ya? Oke, kalau dianggap cukup, kita akhiri pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.